Bayangkan dengan berkurban, apalagi berkurban untuk masyarakat pedalaman, itu artinya kita sudah membuat sebuah kemajuan memberikan gizi yang baik. Gizi yang baik satu, kedua memberikan image yang baik bahwa Islam itu berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, alhamdulillah berjumpa kembali di channel yang cerdas menggerakkan, dan pada Bincang Mulia yang merupakan salah satu program andalan BMH TV. Pada kesempatan kali ini cukup spesial karena kita berada di arena ruang dadakan. Biasanya kita bincang mulia di dalam ruangan, kali ini kita ada di luar ruangan, tapi masih ada atap, alhamdulillah. Sehingga kalau hujan insya Allah masih tetap bisa berlangsung. Dan bersama saya sudah ada Chef Haryo Pramu. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buat pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya Chef semakin bergairah ini di dalam kebaikan ini. Masya Allah, sejak saya diajak dengan Baitul Mal Hidayatullah, saya melihat dan memperhatikan gerakannya, kemudian cita-citanya, Masya Allah. Saya berkomitmen untuk terus maju bersama Yayasan Baitul Mal Hidayatullah. Insya Allah, amin, amin. Dan itu tidak lain karena juga kebaikan seluruh kaum muslimin yang terlibat bersama kita di dalam berbagai macam program, Chef. Nah, sejauh ini yang menjadi sebuah catatan paling penting atau ada underline-nya bagi Chef Haryo bersama BMH apa ini, Chef? Ya, jadi gini, sejak saya bergabung dan membaca Baitul Mal Hidayatullah, kemudian masuk dalam grup diskusi di Zoom, dan saya mengenal beberapa dai daerah. Saya begitu kagum dengan gerakan dai yang berada di daerah-daerah terpencil. Karena pertama, tidak semua orang mampu untuk diterjunkan di daerah terpencil. Kemudian membawa misi agama pula. Kemudian yang paling penting dalam daerah terpencil itu adalah pendidikan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dicerdaskan oleh sebuah pengetahuan agama, pengetahuan langit yang memberikan kecerdasan kepada umat yang pasti. Kemudian kesadaran berbangsa yang jelas, dapat membaca, menulis, kemudian dapat yang jelas kalau sudah bersyahadat, sudah masuk Islam, artinya yang diajarkan adalah adab. Ya. Kedepankan adabnya dahulu, kemudian baru ilmunya. Nah, itu penting sekali untuk menentukan sebuah sumber daya manusia dan manusia Indonesia dalam masa depan. Masya Allah, luar biasa. Tidak merokok, kemudian membaca kalam Allah, kemudian bertauhid. Tauhid pasti cinta bangsa, cinta negeri, pasti bela negara. Ya, otomatis itu. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kemerdekaan. Nah, disitulah saya kagum dengan gerakan Baitul Mal Hidayatullah ini. Alhamdulillah. Ini merupakan satu anugerah tentunya, Chef, ya. Dan kita kalau mau menggali, Chef, karena ada sebuah narasi juga bahwa ketertinggalan umat Islam itu dikarenakan masih belum terampil di dalam manajemen waktu, sehingga belum bisa menghasilkan prestasi. Mungkin yang beribadah banyak sudah, tetapi bagaimana misalnya pendidikan, karena masalah besar bangsa Indonesia sampai akhir ini itu pendidikan gitu kan. Kemudian juga bagaimana punya produktivitas yang bernilai ekonomi. Nah, dari pengalaman Chef sendiri sebagai seorang individu yang kemudian sampai hari ini begitu dikenal oleh publik, apa kira-kira kunci yang harus dimiliki oleh anak-anak muda kita yang di pedalaman agar mereka juga punya satu pandangan yang gagah gitu, saya memang di pedalaman, tapi saya insya Allah bisa, misalnya seperti itu. Yaitu wawasan kebangsaan. Jadi ketika seorang manusia sudah diisi tauhidnya tentang keilahian yang Maha Esa, maka dia otomatis belajar tentang hablum minan nas, tentang kemanusiaan, tentang sosial manusia, dan pasti di sana dia akan belajar tentang peradaban. Dan peradaban itu luas. Artinya ketika bekal seorang manusia ini bagus secara akhlak, secara adab dan adabnya bagus, maka dimanapun dia bergerak dan dia hidup, dia akan membawa adab dan perilaku yang baik. Dan itu adalah bekal manusia hidup dimanapun, adalah adab yang baik. Ketika seorang menggunakan adab yang baik, maka dia menggunakan hati dan pikirannya untuk bergaul secara
dimanapun dia ditempatkan dia punya bekal itu. Itu penting sekali. Siap, Jadi bukan hanya bekal pikiran yang dan pengalaman hidup dengan pikiran saja, tapi hatinya kosong. Ini hatinya sudah diisi tauhid, pengetahuannya sudah diisi dengan pengetahuan habluminanas manusia, sosiologi, sosial, kemudian, nah itu dia menjadi seorang manusia yang beradab, tapi juga berperilaku baik. Penting banget. Siap. Penting banget. Ini dari tadi kata yang saya catat agak sering diulang tuh adab ini. Ada apa dengan adab ini? Ya, jadi pentingnya adab adalah adab itu kan basic ya. Cara kita bertamu, cara kita berbicara, cara kita makan, cara kita hidup tidak membuang sampah sembarangan, cara kita memandang lingkungan hidup tidak merusak lingkungan, cara kita melihat kebersihan, cara kita bersosialisasi, cara kita banyak sekali adab itu memang dikedepankan seperti bangsa Jepang. Mereka bukan beragama Islam. Tapi yang didahulukan adalah adab. Jadi memang dari usia 4 tahun sampai usia 7 itu yang diajarkan adalah adab di sana. Baik. Pelajaran. Luar biasa. Tetapi bagaimana mengkonversinya ini, Chef? Dari adab kemudian menjadi satu karakter pribadi disiplin. Mungkin Chef bisa lihat di Belanda gitu ya. Belanda bukan Islam tapi kok orangnya rajin, tertib. Nah itu kayak apa ini konversinya? Jadi begini, kalau saya melihatnya sangat fair sekali. Bahwa dunia ini adalah, dunia ini terbagi dari berbagai belahan. Berbagai belahan itulah perbedaan. Di dalam perbedaan itulah kita belajar. Masya Allah ya. Bahwa kita belajar dari bangsa berbangsa, bahasa-bahasa, budaya ke budaya. Dan disitulah kita letaknya akal fikir dan juga naluri kita untuk belajar tentang perbedaan. Kenapa di sana maksiat, di sini baik? Kenapa di sini lebih banyak agama Islam, tapi adabnya belum terbentuk dengan sempurna? Disitulah gunanya manusia bersosialisasi, gunanya manusia belajar melihat dunia luar. Nah, bagaimana orang berbekal bisa melihat dunia luar dengan baik? Ya, itu harus dibekali dengan tauhid yang kuat dan ilmu agama Islam yang kuat. Lalu baru dia bisa melihat dunia seluas-luasnya. Disitulah khasanah seorang manusia akan lengkap. Khasanah seorang manusia akan wawasannya akan terbuka. Begitu saya. Itu berarti kita harus mengerti bahwa ada sisi-sisi keunggulan kita sebagai umat Islam yang harus dikuatkan gitu, Chef ya. Jangan selalu melihat keluar terus merasa diri inferior gitu ya. Tidak. Kita punya bangsa, kita bangsanya hebat kok. Dari dulu kita sudah bisa bikin pesawat. Pak Nurtanio sudah bisa bikin pesawat. Kita sudah membuktikan bahwa angkatan perang kita angkatan perang yang kuat. Kemudian banyak sekali bukti-bukti bahwa Soekarno adalah seorang pemimpin dunia yang ditakuti oleh dunia barat. Karena memang bangsa kita adalah bangsa yang usianya tua, budayanya tua, hanya terkikis atau dikikis atau ditutupi atau pernah ditutupi atau pernah dihancurkan catatan-catatan itu sehingga kita seakan-akan adalah bangsa yang dimulai dari nol lagi. Tapi sebenarnya bangsa kita bangsa yang intelektual. Saya percaya itu. Luar biasa. Terlebih ketika Islam ini menjadi satu keyakinan bagi bangsa Indonesia. Dan yang paling penting dalam Islam adalah ukhuwah Islamiyah. Adalah ketika kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tiada lagi perbedaan warna kulit, bangsa, bahasa, suku, dan apapun. Kita bersatu dalam kesatuan ukhuwah. Dan ini yang harus kita kuatkan. Bukan kita perbedakan dari mazhab mana, dari mana, dari aliran apa, bukan. Kita bukan dari NU, bukan dari Muhammadiyah, tapi kita adalah Islam yang bersyahadat, yang bertuhan, bertauhid, mempunyai Nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti sunnahnya, dan itulah Islam yang kokoh, Islam yang kuat, Islam yang bersatu. Itu yang harus dikuatkan, jadi pegangan kita semua bersama. Nah, ini kita masuk ke ruang-ruang experience Chef ini. Ya, walaupun kita baru berapa jam di sini, apa yang bisa Chef sampaikan terkait dengan adik-adik santri kita yang itu subhanallah dari Indonesia Timur rata-rata itu. Enrekang, Palopo gitu kan. Sebagian lagi juga ke timur. Nah, apa yang kemudian Chef tangkap dan kira-kira nilai yang bisa menjadi sebuah spirit bagi kaum muslimin? Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa
kesempurnaan makhluk adalah manusia. Nah, manusia akan sempurna ketika dia dididik dengan cara yang sempurna. Dengan cara yang sempurna bagaimana? Dengan cara mendidik Islam, adab Islamnya. Jadi manusia bisa nggak dirusak dari awal? Sangat bisa. Kita rusak adabnya, kita rusak kebiasaannya, kita rusak sopan santunnya dari awal. Tapi bisa nggak dibenahi dari awal atau disusun dengan baik dari awal? Bisa. Dan ini adalah sebuah langkah besar dari Baitul Mal Hidayatullah untuk membangun sumber daya manusia dari awal untuk masa depan Indonesia. Disinilah akan lahir. Mungkin banyak ketakutan atau ketidaktahuan. Jangan bersedekah di sekolahan, di sekolah santri uangnya udah banyak. Jangan salah. Kalau tidak ada santri maka tidak ada masjid. Tidak ada yang memakmurkan masjid. Kalau tidak ada santri, tidak ada yang memakmurkan kaum duafa dan kaum yang papa, kaum yang tidak punya apa-apa, dan akan banyak kemiskinan dan kebodohan. Jadi yang paling utama adalah bersedekahlah untuk adik-adik santri kita dan yang berhubungan dengan Al-Quran. Karena itu adalah sebuah keutamaan kita hidup tenang, kita mau sakinah, mawaddah warahmah, kita mau mendapatkan keberkahan hidup, kita mau mendapatkan ketenangan, kita mau mendapatkan cinta sejati dari Allah, kita mau mendapatkan tidur malam dan kesehatan yang baik. Bersedekahlah yang berhubungan dengan Al-Quran. Wallahi. Itu betul-betul saya sudah buktikan dalam beberapa waktu ini bahwa ketika saya lillahi ta'ala berniat bersedekah untuk Al-Quran, berhubungan dengan anak-anak, pendidikan, tahfiz Quran, maka yang saya dapatkan adalah kedamaian hati. Bukan lagi masalah harta yang berlimpah. Itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian berbuat baik, dan alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang baik dan soleh. Baik dari pekerjaan, dari networking, dari orang-orang yang mendukung saya. Dan ini seperti sebuah gerakan goib ya, seperti ada yang goib tapi nyata, Chef ya? Goib tapi nyata. itu susah dijelaskan, tapi hanya bisa dijalankan. Saya cuma bisa bilang, jadilah orang baik, yang soleh, usahakan sebisa kita, semampu kita, maksimalkan. Nanti insya Allah akan menggerakkan hati kita dan menggerakkan orang-orang sekitar kita untuk mendukung kita menjadi baik. Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Apa itu? Jika kamu berbuat baik, maka kebaikanmu itu bagi dirimu sendiri. Subhanallah. Jadi ternyata dengan penjelasan Chef tadi, kita jadi terbuka bahwa santri itu ternyata subjek pembangunan, Chef ya. Oh iya. Bukan objek. Selama ini kan kita sedekah ke santri seolah-olah dia itu tidak berdaya. Padahal dialah yang akan membangun bangsa ke depan, begitu ya. Saya melihat sendiri bahwa produk santri itu ketika hafal Quran, sudah mengkhatamkan Quran, yang jelas dia bisa memilih universitas mana yang dia mau. Itu nyata sekali. Kemudian ilmu dunia dia kuasai dengan sangat mudah. Padahal dia belum mengalami. Saya merasakan dan melihat sendiri karena saya pernah menyantri 40 hari gitu ya. Jadi begini. Saya perhatikan, ternyata memang kalam Allah ini bukan soal tulisan sembarangan. Ini memang tulisan dari langit yang ketika ditadaburkan, bukan dibaca tapi ditadaburi, ketika diyakini, syukur-syukur bisa hafal gitu ya, akan lebih baik lagi. Ini menjadi sebuah kekuatan batin, kekuatan hati, dan kekuatan fondasi manusia menjadi utuh dan kuat gitu loh. Luar biasa. Jadi kesedihan itu ada tapi lewat. Kegalauan itu ada tapi sebentar. Gitu loh. Langsung diganti oleh kebahagiaan. Diganti oleh ketenangan hati ketenangan hati ya. Jadi pada dasarnya sedekah itu adalah menggerakkan subjek-subjek kebaikan. Begitu saja. Karena santri akan menjadi generasi ke depan, membangun bangsa. Pada saat yang sama kalau itu datang kepada manusia di pedalaman, misalnya suku pedalaman, muda, sehat, berpengetahuan luas, berwawasan, bertauhid, apalagi? Dahsyat. Sumber daya manusia yang sempurna untuk sebuah bangsa dan negara. Dahsyat. Dia tidak mabuk, dia tidak merokok, dia tidak bergaul, tidak berzina, tidak berkumpul dengan bermaksiat, tapi dia menggantikan atau merubah kemaksiatan menjadi sebuah kemaslahatan umat. Dan ini memerlukan sebuah intelektualitas yang luar biasa. Yang dibangun dari apa? Dari agama tauhid ini, dari Islam ini, adab ini. Subhanallah. Luar biasa, Chef. Ini
banyak wawasan baru nih yang saya tangkap kemudian. Yang kalau saya konversi ke pertanyaan ini akan sangat panjang gitu. Tapi yang jelas saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang membimbing saya dalam kehidupannya saya di masa sakit ini sampai saya menjadi berkumpul dengan kalian. Ini sebuah pertemuan yang sangat mengharukan sekaligus menyehatkan batin saya, jiwa saya, dan saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai di titik ini gitu. Saya tidak tahu ada titik apa di depan yang harus saya ambil nanti atau saya hadapi nanti. Tapi saya hanya menjalani saja. Semoga saya menjadi manusia yang istiqomah dari kebaikan. Amin. Ya karena hijrah itu belum tentu baik, tapi yang penting adalah usaha dan niatnya. Dan kalau bisa kita mengajak orang kepada kebaikan. Karena nikmat sekali untuk hijrah dan berjalan hidup dalam Islam itu nikmat sekali. Aman hidup kita. Berarti ada experience tersendiri nih setelah mengajak kaum muslimin untuk kurban bersama BMH ini? Kan dengan berkurban, apalagi berkurban untuk masyarakat pedalaman, itu artinya kita sudah membuat sebuah kemajuan memberikan gizi yang baik. Gizi yang baik satu. Kedua, memberikan image yang baik bahwa Islam itu berbagi. Saya melihat di negara lain seperti Filipina misalnya. Di sana ada makanan namanya pakpak. Pakpak itu adalah makanan yang dibuat dari sampah makanan. Sampah makanan restoran, hotel. Kemudian dimasak lagi dan dimakan untuk orang-orang sekitarnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena agama mereka tidak mengajarkan sedekah. Itu contoh yang paling sipil, paling gampang tentang manfaat sedekah. Apakah di Indonesia bisa terjadi orang makan sampah? Insya Allah tidak, karena kita diajarkan sedekah. Sementara di Filipina yang strata sosial yang hampir mirip dengan kita negaranya, di sana ada budaya makan pak-pak tadi, makanan dari sampah. Nah itu jangan sampai terjadi. Ya, kita berbahagia bisa makan enak, berbagi. Kita berbahagia bisa makan enak untuk kita makan bersama-sama. Kita makan bisa enak itu bisa banyak, bukan berarti kita makan segentong kok. Betul. Justru enak kebahagiaan itu ketika kita nikmati bersama seperti makanan yang sudah siap. Yang sudah siap ini ya, Masya Allah. Itu kebahagiaan luar biasa. Kebahagiaan seorang chef yang makanan saya yang saya masak dengan hati, dengan menyebut nama Allah ini dapat menjadi manfaat dan menjadi kenangan. Insya Allah. Menjadi jejak yang baik. Dulu bahwa tempat ini pernah dimasakin oleh timnya Chef Haryo dan aduh enak sekali rasanya. Masya Allah. Nah itu. Berharap kapan datang lagi? Tapi yang paling penting adalah jangan lelah untuk berbagi dan menjadi orang baik. Karena kebaikan itu tidak akan pernah terputus. Insya Allah. Luar keberkahannya. Dahsyat. Luar biasa Chef. Terima kasih banyak ini atas waktunya. Dan pemirsa BMH TV, inilah bincang mulia kita bersama Chef Haryo untuk yang kedua, dan kita berada di pesantren Darul Quran Al-Kausar. Dan ini sebenarnya sudah ada yang sangat mengganggu saya sebenarnya ya. Dua jenis makanan di belakang ini. Jadi kita tidak bisa berpanjang lebar karena insya Allah setelah ini Chef Haryo akan bersama para santri Tafid di Darul Quran Al-Kausar ini akan menikmati racikan atau ramuan beliau. Dan sebelum ditutup nih Chef, kita perlu yang namanya, Chef kan sudah meramu masakan. Bagaimana meramu kebaikan itu? Meramu kebaikan? Ya. Just do it. Lakukan kebaikan. Lakukan saja. Dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai besok, mulai sekarang saya ingin jadi orang baik. Saya ingin berjalan dalam kebaikan di jalan Allah. Nanti Allah akan membimbing kita semua. Masya Allah. Dengan caranya. Dahsyat. Hadirkan niat, ikrarkan, dan insya Allah akan datang pertolongan Allah. Demikian pemirsa BMH TV, semoga bincang mulia ini memberikan manfaat kepada kita, inspirasi dan antusiasme untuk bergerak melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tetap di channel yang cerdas menggerakkan ini, dukung kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi pada bincang mulia yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.